Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 September 2024. Nggak terasa kita masuk ke hari Senin lagi dan market akan mulai volatile lagi untuk perdagangan hari ini, teman-teman. Jadi siap-siap menjelang closing time frame weekly untuk Bitcoin, kita akan melihat seperti apa progres dari pergerakan harganya. Hari ini kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini akan ada beberapa rilis data penting dari European Central Bank, akan ada rilis data terkait dengan Eurozone Manufacturing dan juga Composite PMI. Ini akan rilis datanya jam 3 sore hari ini. Kemudian dari Inggris akan ada data UK Services PMI dan juga UK Composite PMI ya jam setengah 4 sore. Lalu dari Amerika Serikat pun juga akan merilis data manufacturing PMI-nya di jam 20.45 malam ya hari ini, teman-teman. Dan ini bisa saja memberikan impact volatility yang lumayan terhadap market, khususnya market forex ya, kayak US dollar ataupun juga euro. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang ada pada pasar. Teman-teman, kalau kita lihat ya, belakangan lagi rame banget terkait dengan airdrop hamster ya, yang mana akibatnya menyebabkan banyak sekali kekecewaan nih dari para investor ataupun penggarap airdropnya sendiri. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dari beritanya, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang pertama adalah jumlah daripada koin yang didapatkan oleh para user itu ternyata tidak sesuai dengan penghasilan per jam ya. Ternyata itu ada kalkulasi mereka sendiri dan ini bikin beberapa penggarap kecewa. Kemudian juga adanya anti cheating. Cheating is bad, teman-teman, dan itu bikin banyak sekali user dari hamster akhirnya di-ban. Ya, kalau kita lihat dari sini yang bisa mendapatkan airdropnya yang berhak itu cuma 37%, sementara 63%-nya gagal memenuhi syarat dan kena ban. Dan itu bikin kemarahan di di penggiat airdrop nih, teman-teman. Beberapa sudah ban Twitter daripada hamster ya, maksudnya di report gitu. Dan akhirnya kalau ini terus berlanjut bisa jadi nanti akan ada semacam pemblokiran teman-teman oleh pihak dari X sendiri terhadap project ini. Dan ini menjelang beberapa hari menjelang listing token ini, teman-teman. Dan tentu saja kalau kita lihat di fase-fase menjelang listing ini, tentu saja ini akan menjadi salah satu challenging sih. Apakah project daripada hamster ini bakalan running? Kalau kita lihat dari beberapa pergerakan hari terakhir itu di pre-market ya, harga dari hamster sendiri mengalami unlock, teman-teman. Oke, buat yang masih garap, semangat ya, yang mungkin sudah di-ban sama pihak hamster karena melakukan cheating, ya mau bagaimana lagi, teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu kecewa, mungkin ada teman-teman yang sudah garap Katie ya, tapi belum sempat untuk jual. Kemarin harganya juga lumayan unlock. Jadi di Gate.io sendiri sudah menyediakan kesempatan bagi teman-teman untuk staking Katie kalian. Akan ada total hadiah sekitar 10.000 Katie yang bisa teman-teman peroleh jika teman-teman melakukan staking. Sisa periodenya adalah 8 hari 5 jam ke depan. Jadi teman-teman yang sudah punya Katie tapi belum sempat jual, bisa teman-teman staking di sini ya di Gate.io. Nanti teman-teman masuk ke menu bagian stake-nya, kemudian teman-teman bisa staking jumlah Katie yang kalian miliki. Itu. Nanti teman-teman akan berpeluang untuk memperebutkan pool price-nya sekitar 10.700 Katie. Dan ini periodenya sangat terbatas, cuma 10 hari saja. Buat teman-teman yang mau ikutan bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Oke, hari Senin belum terlalu banyak ada sentimen. Ini ada beberapa berita yang memang diangkat kembali ya. Yang pertama adalah Ton Foundation bermitra dengan Curve Finance untuk membuat proyek penerbitan atau pertukaran stablecoin. Jadi ini adalah berita terbaru integrasi antara Ton Foundation berkolaborasi dengan salah satu proyek DeFi yang ada di jaringan dari Ethereum. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga menciptakan lingkungan perdagangan yang efisien, menyediakan peluang baru untuk transaksi stablecoin di jaringan Ton.
Ton bermitra dengan Curve Finance, tentu saja ini akan bisa, sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, jadi ini bisa memberikan impact terhadap harga ton serta dari CRV sendiri. Kemudian untuk berita terbaru, Changpeng Zhao juga bakalan bebas ya di tanggal 29 September ini. Aku sendiri nggak tahu apakah akan memberikan impact terhadap harga dari BNB maybe ataupun beberapa proyek yang terkait dengan Sisi. Sisi sendiri dikabarkan pengen bikin proyek berbasiskan biotech ya, bioteknologi. Dan ini dia sudah lakukan di penjara, maksudnya dia sudah bikin rancangannya ketika dia masih dalam tahanan, dan kita menunggu nih gimana kreativitas dari Sisi bisa membangun proyek kripto yang lain. Kabarnya sih Sisi tidak akan lagi terintegrasi sama Binance. Kejam banget memang peraturan ya. Tapi apapun itu semoga tetap bisa berkarya dan juga tetap bisa menjadi trigger untuk market ya. Khususnya market altcoin yang sedang labil saat ini karena dominasi dari Bitcoin makin lama makin strong. Berita terbaru dari pemilu Amerika Serikat, Kamala Harris kabarnya mendapatkan jumlah donasi 4 kali lebih besar daripada Donald Trump. Ini beritanya ya, di mana Kamala Harris di bulan Agustus ini sudah mengumpulkan sekitar 189 juta US dollar untuk donasi kampanyenya. Ini 4 kali lebih besar dibandingkan Donald Trump yang hanya memperoleh sekitar 44 juta US dollar dalam kampanye Trump di bulan Agustus kemarin. Gitu. Jadi hal ini menimbulkan kepercayaan diri terhadap Kamala Harris. Kalau kita lihat dari election di Polymarket ya, 52% probability untuk Kamala Harris naik, sementara 47% untuk Donald Trump. Gitu teman-teman. Ini bakalan sangat-sangat seru untuk pemilu ke depan karena dua pihak ini bakalan menjadi salah satu penentu bagaimana kripto, khususnya altcoin ya. Oke, karena nggak terlalu banyak ada sentimen, lalu gimana impactnya terhadap kondisi dari pasar? Overall, Bitcoin steady di kisaran level 63.000 di perdagangan kemarin. Bitcoin sempat mengalami penurunan ke 62.500 at the end menjelang penutupan closing time frame weekly ya. Jadi udah mulai dipompa naik lagi, Bitcoin naik lagi ke 63.200-an something. BTC dominance mengalami peningkatan. Beberapa altcoin mendapatkan tekanan jual yang lumayan signifikan kayak Celestial turun ke kisaran 5.300-an, dimana ini adalah level Fibonacci 61,8, level yang ideal sebenarnya untuk sebuah recover harga berikutnya. Semoga bisa mantul ya di kisaran 5,4 dolar ini untuk Celestia yang turun lumayan dalam. WLD juga lumayan terkoreksi ke kisaran area 1,56. Lalu ada yang koreksi dalam, itu aja sih. Untuk finance juga udah sedikit recover. Semoga hari Senin ini bisa menjadi hari yang positif lagi untuk pasar ya. Kita melihat dari kondisi weekend overall masih cukup stabil lah untuk beberapa altcoin dan juga Bitcoin sendiri. Dan ya, dolar ekspektasinya adalah penurunan untuk dolar karena sudah pangkas suku bunga dan The Fed berencana untuk memangkas suku bunga sampai 2 kali lagi di tahun ini. Harusnya ini merupakan sebuah sentimen yang jelek untuk dolar sehingga pelemahan harga dolar makin lama akan semakin terjadi. Ya, hopefully seperti itu. Dan kalau kita lihat dari proses pergerakan Bitcoin yang menjelang closing weekly-nya, overall ini bakalan positif. Andai kata Bitcoin mampu bertahan di kisaran level 63 ribuan, ini akan menjadi salah satu level penting untuk next movement Bitcoin, bisa jadi balik lagi naik ke 65 ribuan. Ya, ada next resistance di sana before kalau trennya cukup kuat bisa saja mengarahkan Bitcoin kembali rally ke kisaran 70.000 untuk jangka pendek. Dan ya kalau kita lihat dari MACD sih masih dalam proses koreksi, namun pergerakan smart money ini udah mulai bagus sejak 2 minggu terakhir. Jadi ini ada sinyal positif untuk market ya. Semoga saja memang di follow up dengan baik. Lalu
Di time frame daily pergerakannya udah mulai agak berat buat naik. Kelihatan memang Bitcoin agak stabil di kisaran 63.000, tapi overall belum ada dump yang signifikan. Ini mengindikasikan buyer memang agak sedikit kuat menahan pergerakan harga ya dari tekanan jual. Jadi ini indikasi positif juga sebenarnya untuk pasar. Ya, itu weekly and daily overall good. Semoga di time frame 4 jam ini juga prosesnya positif ya. Kalau kita lihat dari kondisi market sih sekarang masih didominasi oleh fase koreksi untuk pasar. Jadi buat teman-teman yang ada pengen mendapatkan momentum untuk cicil barang, saya rasa masih bisa untuk wait and see dulu, menunggu harga yang lebih diskon ya untuk saat ini. Smart money overall good untuk market, teman-teman kayaknya lagi nunggu closing time frame weekly, maybe setelah closing akan dikasih koreksi dulu jangka pendek ya. Tapi ya itu kita lihat dulu gimana respon dari market setelah closing time frame weekly-nya hari ini. Kalau direspon positif, Bitcoin bisa closing di kisaran 63.000, di atas level 63.000, tetap waspada terhadap adanya potensi koreksi jangka pendek ya. Mungkin setelah koreksi market akan kembali recover lagi. Kalau dari saya sih masih expect pergerakan Bitcoin bisa naik ke 65.000 dalam jangka waktu pendeknya. Semoga sebelum akhir bulan ya teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman bisa ikut ramaikan komunitas seputar airdrop kita. Di sini kita bisa sharing banyak sekali airdrop ya. Buat yang mau spam link, silakan untuk spam di grup ini. Kemudian buat teman-teman yang pengen untuk berdiskusi, kita juga punya ruang khusus di seputar investasi. Kalau di sini teman-teman jangan sekalipun kasih postingan airdrop atau spam link karena udah pasti akan di-cut. Di sini kita murni pengen buat discuss aja bagi teman-teman yang pengen mau belajar ya. Tapi kalau di seputar airdrop teman-teman boleh spam link, teman-teman boleh sharing airdrop apa yang teman-teman garap supaya teman-teman bisa cepat dapat referral gitu teman-teman. Jadi kita juga bahas banyak tentang hamster ya di sini. Thank you banget yang udah sharing tentang pengalamannya dalam garap airdrop. Oke, at the end of the day sekian aja hari Senin, nggak terlalu banyak sentimen, dan akhir kata saya Andri, makasih.